Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita satu pekan satu kali, yaitu melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kaum muslimin semuanya. Mari kita senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan berusaha keras, dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan juga berusaha mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk yang dilarang oleh beliau yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau, untuk mengambil apa yang diperintahkannya, apa yang dicontohkannya, dan meninggalkan yang dilarang darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam bagian akhir dari ayat yang ke-7 surat Al-Hasr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang amat sangat banyak. Nikmat yang amat sangat banyak yang apabila kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka pasti kita semua tidak akan pernah dapat menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian semua tidak akan pernah dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan nikmat yang sangat besar sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat hidayah Islam. Hanya dengan keislaman itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan apabila seseorang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah Islam, maka boleh jadi dia selama hidup di dunia dia hidupnya senang, bahagia menurut mereka, namun di akhirat nanti mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian apapun. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, baik itu dari amal baik mereka, dari kedermawanan mereka dan lain sebagainya, semuanya akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak mendapatkan hidayah Islam, tidak memeluk agama Islam. Karena hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka semuanya akan sia-sia sebagaimana yang disampaikan di atas tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan sia-sia semuanya yang mereka amalkan, semua yang mereka usahakan. Di akhirat nanti mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran ayat 85. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah cukup hanya dengan kita bermodal keislaman saja? Hanya dengan bermodal keimanan saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita beramal? Tentu semuanya itu tidak cukup. Apabila kita hanya dengan bermodalkan keimanan saja, keislaman saja, memang benar semua orang Islam, semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menemui ajalnya namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka ada yang mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala dan ada yang langsung masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak beramal, kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga dapat mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kekufuran, bukan saja kekafiran, kemusyrikan dan lain sebagainya dapat mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, namun tidak beramal, tidak mengerjakan amal ibadah dan beramal tidak sesuai contoh, dan beramal karena ingin riya dan lain sebagainya, yang demikian itu juga akan mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di antara kita yang mengatakan kita semua pasti akan masuk surga, namun kalau kita masuk neraka cuma sebentar, 1 hari, 2 hari, 3 hari dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengatakan yang demikian. Ketahuilah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-47, bahwa perhitungan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup di antara kita mendapatkan azab neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma sehari saja, dan itu tidak akan mungkin cuma 1 hari. Lama di neraka Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama, walaupun pada akhirnya kita akan keluar. Mungkin 1000 atau 2000 atau 10.000 tahun kita di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sanggup? Terbakar api sedikit saja tidak akan ada di antara kita yang sanggup. Apalagi dijilat oleh neraka Allah Subhanahu wa taala.
Maka daripada itu perlu kita perhatikan amal kita, perlu kita perhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah sesuai, apakah sudah ikhlas kita hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian dari seorang pun, tanpa mengharap sanjungan dari siapapun? Kita hanya mengharap pujian dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam mencari kebahagiaan, mencari kehidupan dunia, maisha, kehidupan dunia, itu pun kita harus sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam kita mencari nafkah kita tidak peduli halal ataupun haram. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Yang penting saya dapat memberikan sesuatu yang dapat membuat anak saya bahagia, bikin istri saya bahagia, keluarga saya bahagia. Tidak peduli halal ataupun haram. Tidak peduli apakah kita mengambil hak orang lain ataukah tidak. Jangan sampai yang demikian. Karena harta kita tidak akan bermanfaat sedikit pun di akhirat nanti, apabila kita cara mendapatkannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara membelanjakannya pula tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus sesuai, semuanya harus berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta yang halal, kita cukupkan kita mencari harta yang halal dan lain sebagainya. Dalam bermuamalah kehidupan sehari-hari pun kita harus berlaku baik dengan sesama dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala terjadi hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya kita semua orang merasakan kita hidup di dunia ini cuma sebentar saja. Bagaikan sore hari ataupun pagi hari kita hanya hidup di dunia. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka melihat bahwasanya mereka tidak hidup di dunia kecuali hanya sebentar, kecuali hanya di pagi hari ataupun di sore hari. Maka jangan kita tidak peduli dengan apa yang kita usahakan, halal ataupun haram dan lain sebagainya. Yang penting dapat membahagiakan keluarga. Kita harus peduli, karena semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kejadian tatkala terjadi hari kiamat nanti, semua dari kita tidak akan peduli dengan satu sama lain. Bahkan kita tidak peduli dengan orang tua kita sendiri, tidak peduli dengan anak kita sendiri, istri kita sendiri dan lain sebagainya. Kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Apakah kita akan selamat ataukah tidak dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, semua orang akan lari dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan istri dan anak-anaknya, wa ummihi wa abi. Dan pada hari itu semua kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Yauma idzin sya'nu yughni, akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Apakah kita akan selamat ataukah malah celaka? Maka daripada itu perlu, sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi, kita perlu senantiasa memperhatikan amal kita. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa ingin dipuji? Dan tatkala kita mencari nafkah dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ibadah solat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah baca Quran kita, bersedekah kita. Itu pun sebagai modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan pada bulan Zulhijjah nanti ada ibadah yang agung yang besar. Apabila kita tidak
pada saat ini kita belum mampu melaksanakan ibadah haji, mari kita melakukan ibadah kurban. Yang demikian itu juga merupakan modal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kurbankan karena kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan menemukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, semuanya akan kita temui. Semuanya akan kita dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita semangat dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala, karena belajar itu tidak ada akhirnya. Sampai ajal menjelang pun kita harus senantiasa belajar, memperdalam ilmu kita, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, agar kita dapat berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita senantiasa meningkatkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami mohon kepadamu, lindungilah saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka menuju ke tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Semoga mereka senantiasa Engkau lindungi dalam perjalanan mereka ke sana, dan semoga Engkau senantiasa merahmati mereka, senantiasa memudahkan mereka dalam beribadah kepadamu ya Allah. Dan semoga mereka semua menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, dan semoga mereka dalam perjalanan kembali ke tanah air Engkau selamatkan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Dan semoga
kami semua yang belum dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci-Mu, semoga di saat yang lain nanti, di suatu saat nanti Engkau mengizinkan kami semua untuk beribadah haji ke tanah suci-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.